Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 92. Rencana ngidam. Galih masih terlelap saat tiba-tiba merasakan guncangan pelan di tempat tidur. Lelaki itu membuka mata secara perlahan, bibirnya melukis senyum tipis saat mendapati wajah yang sedang menatap ke arahnya dengan jas putih ala dokter. Tidak biasanya makhluk kecil ini ada di apartemennya sepagi ini. "Hei, ada Pak Dokter, kesini ya, sama siapa?" tanyanya. "Sama Papa Om," jawab balita kecil itu. Oh, Galih mengangguk. Alpian memang memiliki akses bebas untuk masuk ke apartemen. Selain itu, ia hafal password pintu, sehingga bisa masuk kapan saja. "Sini yuk, obatin Om dulu." Ia mengulurkan tangan meminta sang keponakan mendekat. Boy pun menatapnya penuh iba. "Om Galih sakit apa? Sini Boy obatin." "Dadanya Om sakit, nak. Ada sesak gitu," jawab Galih sambil menunjuk ke arah dada. Pandangan Boy mengikuti ke arah yang ditunjuk Galih, lalu mengeluarkan alat-alat andalan dari kopernya dan mulai memeriksa kondisi sang paman. "Oh, ini sepertinya ada kompilasi Om. Hayus, cepet diobatin." Mau tidak mau Galih terkekeh mendengar suara menggemaskan itu. "Komplikasi dok, bukan kompilasi." "Iya, Boy juga mau bilang gitu Om. Nanti Boy kasih obat. Tapi nanti Om bisa sembuh nggak?" "Bisa Om, Joe juga sembuh habis diobatin sama Boy." Galih kembali tertawa, lalu melirik ke arah pintu di mana Alpian baru saja masuk. "Sorry, aku nyelonong masuk ke apartemenmu karena kamu semalaman tidak jawab telepon. Aku pikir ada apa-apa," ucap Alpian. "Aku ketiduran semalam." Galih menyeruput secangkir kopi hitam kesukaannya. Kini ia dan Alpian sedang duduk di ruang televisi sambil mengawasi Boy yang sedang asik bermain. "Jadi Riana benar-benar memutuskan untuk pergi?" tanya Alpian beberapa saat kemudian. "Ya," jawab Galih singkat dengan wajah masih lesu. "Kenapa kamu tidak kejar?" Galih menarik napas dalam-dalam, tak dapat ia pungkiri kepergian Riana menciptakan rasa sakit di hati. Tetapi untuk kali ini ia tak ingin egois. Riana benar, ia butuh suasana baru untuk menata kembali hatinya. "Dia memintaku untuk tidak mencari atau menyusul. Aku paham perasaan Riana dan aku menghargai keputusannya. Kalau dia tetap tinggal di sini, dia akan terus dihantui rasa bersalah. Dia akan terus merasa terbebani. Dia butuh tempat di mana tidak seorang pun menghakiminya." "Jadi kamu akan melepas dia begitu saja?" Galih mengangguk. "Riana juga berhak menentukan arah hidupnya dan aku tidak bisa memaksanya." Alpian menepuk bahu saudara sepupunya itu. Galih adalah tipe lelaki yang selalu tenang dalam menghadapi situasi sesulit apapun dan tidak pernah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. "Ya, kamu benar. Semoga ini menjadi jalan terbaik untuk kalian." Suara Aileen yang sedang muntah-muntah di kamar mandi menjadi sambutan pertama saat Alpian memasuki kamar. Lelaki itu segera menyusul dan mendapati sang istri sedang membubuhkan kepala di wastafel. "Sayang, kamu muntah-muntah lagi?" tanyanya. Langsung memijat leher bagian belakang. Mual dan muntah bukan lagi hal pertama yang dialami Aileen. Sejak kehamilan kedua ini, ia akan mual di pagi hari dan menjelang tidur. Kadang pula ia mengalaminya setelah makan atau minum sesuatu. Dan tentu saja kondisi ini membuat Alpian khawatir. Terlebih setelah muntah, Aileen akan terlihat pucat dan lemas. "Sudah?" tanya Alpian saat Aileen terdiam sambil mengatur napas. Aileen mengangguk tanpa suara, membuat Alpian membawanya keluar dari kamar mandi.
Kemudian mendudukkan wanita itu di ujung tempat tidur. Sudah minum obat anti mual dari dokter. Sudah tadi. Alpian menatap dengan kerutan di kedua alisnya. Bahkan saat Aileen memiliki obat untuk meminimalisir mual, tetap saja ia mengalaminya. Apa kita ke dokter kandungan yang lain saja? Sepertinya kamu tidak cocok dengan dokter yang sekarang. Tidak usah mas, aku tidak apa-apa. Kan kata dokter mual itu normal untuk wanita hamil. Iya, tapi lihat kamu jadi lemas begini. Kalau ada apa-apa bagaimana? Aileen mengulas senyum. Sikap posesif Alpian menciptakan rasa hangat di hatinya. Jika sikap suami semanis ini saat istri hamil, rasanya tidak masalah kalau ia harus hamil belasan kali pun. Kenapa malah senyum? Kamu lucu mas, jawabnya sambil merebahkan kepala di dada sang suami. Tiba-tiba ada genangan air mata di sana. Di antara semua kebahagiaan ini, Aileen merasakan ketakutan, takut ditinggal Alpian untuk selamanya. Membayangkan itu saja rasanya Aileen tidak sanggup. Dalam hitungan detik, sudah terdengar suara isak tangis. Alpian mengerutkan dahi, ingin melepas namun Aileen malah mengeratkan pelukannya. Kenapa sih kok tiba-tiba nangis? Tidak apa-apa, aku hanya sedang ingin dipeluk. Oh, kedua tangan Alpian bergerak naik dan turun mengusap punggung. Sesekali ia menciumi puncak kepalanya. Ia menyadari belakangan ini Aileen lebih manja dari biasanya. Mungkin karena efek kehamilan. Aku pijat aja mau? Tawarnya. Tidak usah mas, kamu pasti capek juga. Sudah, tidak apa-apa, sini cepat. Alpian membantu Aileen membaringkan tubuhnya. Lelaki itu kemudian mengeluarkan botol minyak angin dari laci meja. Ia menyibak pakaian sang istri sampai batas dada, lalu membalurkan minyak ke permukaan perut yang masih tampak rata. Aileen terdiam, meresapi hangatnya cairan yang terasa meresap ke pori-pori. Satu hal yang pasti, ia selalu merasa nyaman saat Alpian membelai perutnya seperti sekarang. Tangan sang suami bergerak sangat lembut. Apa saat hamil boy kamu juga mengalami ini terus? Hanya kadang-kadang, tidak separah sekarang sih. Pasti berat menjalani kehamilan seorang diri. Raut wajah Alpian tiba-tiba murung. Rasa bersalah selalu saja hadir jika teringat masa-masa sulit yang dialami Aileen mulai dari saat mengandung boy. Tidak juga sih, aku mualnya tidak sesering sekarang. Jadi dulu kalau mual begini kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain, paling cuma baring sambil makan permen asam, terus tidur. Alpian membayangkan masa-masa itu, ia berjanji dalam hati akan memberi Aileen segalanya yang tidak ia dapatkan saat kehamilan pertama. Kalau sekarang kamu maunya apa? Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan, makan, belanja, jalan-jalan. Aileen berpikir sejenak. Boleh, aku mau jalan-jalan dulu. Ya sudah, mau jalan-jalan kemana? Mau naik kincir angin di London, nonton festival benteng di Barcelona, naik gondola di Italia, sama mancing ikan di sungai Amazon. Alpian mengatupkan bibir menahan tawa. Itu namanya keliling dunia. Biar saja, aku berencana hamil setiap tahun. Ini akan jadi utang untuk kamu mewujudkan semua itu. Sekarang aku akan catat semua rencana ngidam ideal masa depan. Jadi kamu harus janji akan punya umur panjang untuk bisa mewujudkan semuanya. Alpian tertawa pelan sambil menciumi perut istrinya. Ini anak-anak belum jadi manusia saja mintanya banyak. Gimana nanti kalau jadi manusia sempurna? Nah, segitu dulu ya bab 92-nya. Nah, sekarang dilanjut bab 93-nya. Yang berjudul Dari Bad Boy Jadi Sad Boy. Menyesal adalah satu kata yang terlintas di pikiran Bara saat menatap baby Alea yang sedang berenang dengan menggunakan pelampung. Bayi mungil itu tampak sangat menggemaskan. Rasanya Bara ingin sekali memeluk atau sekedar menggendong walau hanya sesaat.
Namun Mia tidak mengizinkan sama sekali. Pagi ini semua penghuni rumah sedang menghabiskan waktu di kolam renang. Boy sedang bermain di kolam anak bersama Baby Alea dan Mia. Ada Mama Penny dan Oma Titian juga di sana. Bagaimana suara Alpian menyapa telinga dan membuat lamunan Bara membuyar. Tatapan kosong itu kemudian ia arahkan kepada sang bos yang sedang duduk santai di kursi. Bagaimana apanya? Tanyanya agak bingung. Alpian berdecak sambil menggelengkan kepala. Kenapa aku merasa pikiran dan tubuhmu sedang LDRan? Badanmu ada di sini tapi pikiranmu ada di hutan Amazon. Maaf bos, sedang banyak pikiran. Apa tadi? Bara meraba tekuk leher, menerbitkan senyum terbodohnya. Vilanya, apa sudah beres? Oh, villa. Sudah dapat villanya bersih dan nyaman. Ada beberapa kamar dengan fasilitas lengkap dan taman yang luas, jawab Bara. Kemarin ia harus merepotkan dengan perintah dadakan sang bos yang berencana memanfaatkan akhir pekan dengan liburan ke luar kota sekeluarga. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa besok bangun pagi dan jangan keluyuran malam ini. Biar besok tidak ngantuk di jalan. Bara hanya mengangguk sambil sesekali melirik ke arah kolam. Baby Alea tampak sangat ceria pagi itu. Tangan kecilnya memukul-mukul permukaan air. Tawanya menyatu bersama si kecil boy. Tiba-tiba Bara merasa sesak. Sejak pertama kali bertemu, ia sama sekali belum bisa menggendong bayi kecil itu. Ia hanya dapat memandangi Alea dari jauh. Kenapa? Kamu sakit? Tidak biasanya kamu banyak diam dan murung, tegur Alpian. Menerbitkan raut wajah pura-pura prihatin, padahal ia tahu betul penyebab wajah suram Bara. Kamu seperti seseorang yang sedang patah hati saja. Saya memang sedang tidak enak badan bos. Tekanan darah sering naik turun. Makanya hidup itu lurus-lurus saja biar imun dan iman terjaga. Sindir terus, gerutu Bara dalam hati. Siap bos, nanti kamu minta diobatin sama Boy dengan metode akupuntur. Kebetulan Boy punya alat kesehatan yang baru pesan dari luar negeri. Sudut bibir Bara melengkung membentuk senyuman. Kalau diobati sama bos kecil namanya bukan metode akupuntur, tapi metode aku lumpuh. Terima kasih, nanti saya daftar jadi pasien dokter Boy. Wah, Boy pasti senang kalau punya pasien hipertensi seperti kamu, tambah Alpian. Bara mendesah panjang. Kalau begitu saya mau periksa mobil dulu, jangan sampai ada masalah di jalan, ucap Bara. Lalu melangkah pergi, ia sempat terhenti sejenak menatap Alea. Bagai memiliki magnet, bayi kecil dan cantik itu selalu mampu menarik perhatiannya. Om Bala mau ikut berenang. Boy membuka kacamata renang yang membingkai matanya. Om Bara nggak bisa berenang nak. Boy punya pelampung bebek, Om Bala boleh pinjam. Terima kasih, lain kali aja ya. Ia tersenyum. Apa kata dunia jika si playboy Bara berenang dengan menggunakan pelampung bebek? Malam harinya suara bel membuyarkan lamunan Bara. Lelaki itu sedang menikmati kesendirian di apartemennya. Jika biasanya ia akan menghabiskan malam bersama wanita cantik di sebuah klub malam, kali ini berbeda. Ia merasa malas menginjakan kaki ke tempat itu. Seharian pikirannya hanya tertuju pada Alea, bayi kecil yang selalu mampu menghipnotisnya sejak pertama kali bertemu. Dengan gerakan malas, Bara bangkit dan melangkah menuju pintu. Sepasang kaki mulus menjadi pemandangan pertama yang ia tangkap saat membuka pintu. Matanya yang bulat mulai menyorot semakin ke atas dan berhenti tepat di antara dua belahan simetris menyerupai buah melon. Namun kali ini Bara yang biasanya membara itu seakan sedang mati rasa. Hai, aku mencarimu sejak tadi. Mami Vera bilang kamu tidak datang malam ini, ucap wanita itu. Aku sedang malas malam ini, Sandra. Kalau begitu kita bersenang-senang di sini saja. Wanita dengan pakaian serba kurang bahan itu melesakkan tubuhnya agar menempel sempurna dengan Bara. Namun Bara bereaksi cepat dengan mendorong. Aku sudah bilang malas, tolong pergi dan jangan kesini lagi.
Hei, ada apa dengan kamu? Tidak biasanya kamu seperti ini. Wanita itu menatap heran. Aku kan sudah bilang tidak bisa. Cari yang lain saja sana. Wanita itu mengerucutkan bibir, kakinya menghentak lantai dengan kesal. Ya sudah, kalau begitu hubungi aku kapan saja. Aku selalu siap untuk kamu. Bara tak menyahut. Ia diam saja saat wanita berbusana terbuka itu berlalu meninggalkannya. Wow, gebetan baru. Suara Gali berhasil mengalihkan perhatian Bara. Ia menoleh ke sumber suara. Sejak kapan kamu di sini? Baru saja. Wanita tadi siapa? Tanya Gali sambil melirik wanita ke arah lift di mana wanita tadi baru saja masuk. Bukan siapa-siapa, orang salah alamat, jawab Bara ketus. Gali memasuki apartemen sahabatnya itu. Beberapa botol minuman memabukkannya yang ada di atas meja berhasil mencuri perhatiannya. Sepertinya mau ada party di sini. Apa aku mengganggu? Tanyanya sambil menjatuhkan tubuhnya di sofa. Pesta apa? Sama sekali tidak. Tapi minuman-minuman ini. Gali meraih sebotol minuman yang ditebaknya memiliki harga yang cukup mahal. Mau kubuang, balas Bara. Kenapa dibuang? Sudah kadaluarsa. Tidak. Terus, kedua alis tebal Gali berkerut. Tampak heran, ada apa dengan Bara yang biasanya doyan wanita dan minuman. Aku habis dari rumah bos pagi ini dan melihat Alea. Bara mulai memasukkan botol minuman satu persatu ke dalam sebuah kantongan plastik sampah. Aku mau berhenti. Aku tidak mau kalau Alea nanti malu jika tahu punya ayah seorang pemabuk berat dan penikmat wanita. Spontan kedua alis Galih terangkat. Tatapannya menarawang penuh selidik. Apa ini artinya kamu sudah mengakui Alea sebagai bagian dari benih tercecermu? Bara menengus kesal mendengar candaan Gali. Bagaimanapun juga Alea tetap anakku. Dia layak punya masa depan yang lebih baik. Ya, kamu benar. Bara segera bangkit setelah memasukkan semua botol minuman koleksinya. Lalu berjalan menuju sudut ruangan dan memasukkan benda itu ke dalam tempat sampah. Gali hampir tidak percaya melihat sang sahabat, bahkan ia hampir mengira Bara sedang mengigau. Benar-benar sudah sadar iblis satu ini, gumamnya pelan. Bara kembali duduk di sofa tepat di sebelah Gali. Ia duduk bersandar dengan tatapan nanar. Gali hanya menatapnya iba. Bara yang dulunya bad boy kini tampak seperti sad boy. Sangat menyedihkan. Wow, lihat ini, ajaib sekali, gumam Aileen dengan tatapan terfokus pada layar ponsel. Bara baru saja mengunggah foto botol minuman yang dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah melalui akun sosial medianya. Lengkap dengan sebuah caption manis, Alpian yang sedang merebahan di sebelahnya hanya mengerutkan dahi. Sejak tadi ia merasa istrinya sedang berperan sebagai emak-emak kepo yang melebihi badan intelijen negara. Apa sih? Aku hampir tidak percaya kalau postingan seperti ini dibuat oleh Bara. Penasaran, Alpian menggeser posisi sehingga bisa ikut melihat ke layar ponsel Aileen. Ini pasti ada udang di balik ini pasti ada udang di balik terigu deh. Siapa tahu saja Bara memang sedang ingin memperbaiki diri. Aku lihat dia selalu diam-diam mengawasi Alea dan Mia. Aku masih kesal mas, enak sekali dia minta Mia menggugurkan kandungannya. Tidak bertanggung jawab sekali. Sebelah tangan Alpian belai rambut panjang sang istri. Doakan saja semoga ini menjadi awal yang baik untuk Bara dan Mia. Kasihan Alea yang mungkin akan menjadi korban. Mungkin Bara memang mau meninggalkan kehidupannya yang gelap. Semoga saja kasihan Mia dan Alea. Sudah yuk tidur. Wanita hamil tidak boleh banyak bergadang dan tidak boleh terlalu kepo. Tapi mas, sudah simpan HP-nya. Alpian menyambar ponsel milik Aileen dan meletakkannya di meja. Kemudian memendamkan wanita itu ke pelukannya, membuat Aileen tidak dapat bergerak sama sekali. Aku belum selesai mas, manusia satu ini statusnya aja yang rohani, kelakuannya tetap kayak roh jahat. Biar aja dulu, yang penting Bara tidak bunuh diri dan jadi roh halus, balas Alpian. Lalu membungkam Aileen dengan bibirnya. Nah segitu dulu ya bab 92-nya. Makasih yang selalu stay tune dan setia di channel kecil ini
Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa juga di like. Oke, segitu aja. Makasih kakak. Bye-bye.